Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, namaku Yahya Nahnu Saputro. Aku dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Universitas Brawijaya. Nah, di sini aku akan membahas mengenai memori internal. Ada 4 poin penting yang akan aku bahas. Yang pertama, memori utama semikonduktor. Yang kedua, koreksi kesalahan. Yang ketiga, DDR DRAM. Dan yang keempat, memori flash. Nah, yang pertama, memori semikonduktor. Memori semikonduktor adalah perangkat penyimpanan data-data elektronik yang terbuat dari bahan semikonduktor. Memori semikonduktor ini merupakan komponen penting dalam perkembangan perangkat-perangkat elektronik saat ini. Umumnya digunakan sebagai memori komputer, memori pada smartphone, dan bahkan di televisi pintar, smart TV, dan jam tangan pintar, smartwatch. Memori semikonduktor umumnya berbentuk IC atau Integrated Circuit. Selanjutnya mengenai organisasi. Elemen dasar dari memori semikonduktor adalah sel memori. Meskipun berbagai teknologi elektronik digunakan, semua sel memori semikonduktor berbagi properti tertentu. Yang pertama, mereka menunjukkan dua status stabil atau semi stabil yang dapat digunakan untuk mempresentasikan biner 1 dan 0. 2. Mereka mampu ditulis ke setidaknya sekali untuk mengatur status. Yang ketiga, mereka mampu membaca untuk merasakan keadaan. Gambar ini merupakan gambar pengoperasian sel memori. Paling umum, sel memiliki 3 terminal fungsional yang mampu membawa sinyal listrik. Terminal select seperti namanya, memilih sel memori untuk operasi read dan write. Terminal control menunjukkan read and write. Untuk write, terminal lain memberikan sinyal listrik yang mengatur status sel ke 1 atau 0. Untuk read, terminal itu digunakan untuk output status sel. Nah, kemudian tabel di bawah ini mencantumkan jenis utama memori semikonduktor. Memory type, kategori, erasure, write mechanism, dan volatility. Materi selanjutnya mengenai memori semikonduktor, DRAM dan SRAM. Yang pertama, RAM dinamis. RAM dinamis atau biasa disebut DRAM, dynamic RAM, dibuat dengan sel yang menyimpan data sebagai muatan pada kapasitor. Ada atau tidaknya muatan dalam kapasitor diartikan sebagai biner 1 atau 0. Karena kapasitor memiliki kecenderungan alami untuk dilepaskan, RAM dinamis memerlukan penyegaran muatan berkala untuk menjaga penyimpanan data. Istilah dinamis mengacu pada kecenderungan muatan yang disimpan ini bocor, bahkan dengan daya yang terus-menerus diterapkan. Kemudian RAM statis. Sebaliknya, RAM statis adalah perangkat digital yang menggunakan elemen logika yang sama dengan yang digunakan dalam prosesor. Dalam static RAM, nilai biner disimpan menggunakan konfigurasi gerbang logika flip-flop tradisional. RAM statis akan menyimpan datanya selama daya disuplai padanya. Nah, perbedaan DRAM dan SRAM. SRAM lebih sering digunakan sebagai cache memori karena umumnya SRAM ini lebih cepat dibanding DRAM. Sedangkan DRAM sendiri cocok digunakan untuk kebutuhan memori besar. Selanjutnya jenis-jenis RAM. Nah, yang pertama yaitu PROM. PROM merupakan singkatan dari Programmable Read Only Memory. Memori semikonduktor jenis PROM ini hanya dapat ditulis sekali dan harus diprogram dengan alat khusus yaitu PROM programmer. Kemudian ada EPROM. EPROM adalah singkatan dari Erasable Programmable Read Only Memory. Memori semikonduktor jenis EPROM ini dapat diprogram dan dapat dihapus. Untuk EPROM ini penghapusan harus dilakukan dengan sinar ultraviolet. Kemudian EEPROM. Kepanjangan dari EEPROM adalah Electrically Erasable Programmable Read Only Memory. EEPROM adalah jenis memori semikonduktor yang dapat diprogram atau ditulis dan dihapus dengan menggunakan tegangan listrik. Dan yang terakhir yaitu flash memory.
Flash memory atau memori flash merupakan pengembangan dari teknologi EEPROM. Data dapat ditulis maupun dihapus sesuai dengan keinginan penggunanya. Kecepatan proses penulisan dan penghapusan isi data berada di antara EEPROM dan RAM. Kemudian ke materi kedua, yaitu error correction atau koreksi kesalahan. Nah, dalam hal ini, yang pertama yaitu hard failure, kegagalan keras. Seperti cacat fisik permanen, sel memori atau sel yang terpengaruh tidak dapat menyimpan data dengan andal, tetapi menjadi terjebak di 0 atau 1, atau beralih secara tidak menentu antara 0 dan 1. Bisa disebabkan oleh penyalahgunaan lingkungan yang keras, cacat manufaktur, dan pemakaian. Kemudian, soft error, soft failure, atau kesalahan lunak. Peristiwa acak dan non-destruktif yang mengubah satu konten atau lebih sel memori. Tidak ada kerusakan permanen pada memori. Nah, hal itu bisa disebabkan oleh masalah jatuh daya dan partikel alfa. Selanjutnya materi ketiga, yaitu DDR DRAM. Dalam DDR DRAM ini bahas mengenai DRAM sinkron atau biasa disebut SDRAM. SDRAM salah satu bentuk DRAM yang paling banyak digunakan. Kedua, bertukar data dengan prosesor yang disinkronkan ke sinyal clock eksternal dan berjalan pada kecepatan penuh bus prosesor atau memori tanpa memaksakan status tunggu. Dengan akses sinkron, DRAM memindahkan data masuk dan keluar di bawah kendali clock system. Berikut, presos atau prosesor atau master lainnya mengeluarkan instruksi dan informasi alamat yang terkunci oleh DRAM. DRAM kemudian merespons setelah jumlah siklus clock. Sementara itu, master dapat dengan aman melakukan tugas lain saat SDRAM sedang diproses. Nah, selanjutnya adalah mengenai DDR HDRAM. Dikembangkan oleh JEDEC Solid State Technology Association atau Badan Standarisasi Teknik Semiconductor Electronic Industries Alliance. Banyak perusahaan membuat chip DDR yang banyak digunakan di komputer desktop dan server. DDR mencapai kecepatan data yang lebih tinggi dalam 3 cara. Pertama, transfer data disinkronkan ke tepi naik dan turun clock, bukan hanya tepi naik dan turun. Kedua, DDR menggunakan clock rate yang lebih tinggi di bus untuk meningkatkan transfer rate. Ketiga, skema buffering digunakan. Nah, selanjutnya materi yang terakhir. Materi yang keempat, flash memory. Nah, flash memory ini digunakan baik untuk memori internal dan aplikasi memori eksternal. Pertama kali diperkenalkan pada pertengahan 1980-an. Merupakan pertengahan antara EEPROM dan EEPROM dalam hal biaya dan fungsionalitas. Menggunakan teknologi penghapus listrik seperti EEPROM, dapat menghapus hanya blok memori daripada seluruh chip. Mendapatkan namanya karena mikrochip diatur sedemikian rupa sehingga bagian sel memori dihapus dalam satu tindakan. Tidak menyediakan penghapusan tingkat byte, hanya menggunakan satu transistor per bit sehingga mencapai kepadatan EEPROM yang tinggi. Nah, terima kasih karena sudah menonton.